Halo, perkenalkan nama saya Mary. Saya sedikit mau cerita tentang apa yang saya alamin kemarin. Jadi, eh, itu berawal dari kakak saya si Kak Joli ya yang selalu cerita tentang pengalaman dia lepaskan kayak gitu kan. Sebenarnya dari awal saya nggak ada rencana untuk pelepasan kayak gitu. Eh, jadi sebenarnya saya ada masalah alergi di sini. Mata saya ini sebenarnya bengkak, ini hidung, mulut, tangan, nih tangan, dan seluruh badan saya sebenarnya, ini leher dan masih ke dalam lagi gitu kan. Nah, jadi banyak yang bilang itu memang faktor keturunan genetik, tapi pemicunya itu salah satunya ialah pikiran atau stres. Tapi saya tuh bingung, saya itu stres apa gitu, karena saya bukan tipe orang pemikir gitu kan. Mungkin secara alam bawah sadar saya nggak tahu kalau saya tuh mikirin sesuatu, tapi kalau saya pikir-pikir apa yang saya pikirin gitu sampai saya stres sampai kayak gini gitu kan, karena ini udah 2 tahun. Nah, saya mikir kayak gini, beberapa orang ngasih rekomendasi ke psikolog kan. Saya memang cari psikolog, tapi saya mikir kayak gini, sebelum saya ke psikolog saya akan benerin diri secara rohani dulu kayak gitu kan, biar semuanya lega kayak gitu kan. Karena ada apa, maksudnya ya lebih nyaman ke rohani lah kayak gitu kan, sebelum saya ke psikolog dan yang lainnya. Nah, setelah itu eh, singkat cerita itu kakak saya itu kayak saya sampai kepikiran, oh ya saya sampai kepikiran ini, ya saya ada rencana untuk ke Bali untuk kayak secara khusus ikut ibadah pendeta Marjuli gitu kan. Tapi ternyata kakak saya share kalau misalnya pendeta lagi ada di uh, Jakarta kayak gitu kan, lagi di BSD tepatnya. Terus aku mikir, ya udah aku ke BSD aja lah daripada aku ke Bali gitu kan. Saya ke BSD tadinya tuh juga, oh ya udahlah nanti aja deh kontak kayak gitu kan. Eh, itu juga kayak masih pergumulan antara datang atau enggak gitu kan. Akhirnya eh, saya coba kontak, nggak tahu kenapa tiba-tiba pendeta saya mau ikut KKR ini yang di Alam Sutra gitu kan. Terus pendeta Marjuli bilang, oh ya silahkan kayak itu, acaranya jam 3. Terus saya mikir, pagi aja atau pagi saya undang pendeta Marjuli ke rumah kakak gitu kan yang di BSD. Ternyata pendeta bisa jam 8 pagi. Saya share deh ke grup para kakak gitu kan. Eh, Kak, Karika saya pinjem rumahnya dong untuk doa gitu. Hmm, jam 8 pagi. Nah, ternyata kakak saya yang di Papua itu bilang, jangan jam 8 dong, Dek. Karena kakak pesawat subuh ke Papua. Kebetulan dia lagi ada di BSD juga. Ya udah akhirnya dimajuin sampai dimajuin untuk malam itu juga, di saat saya hubungin pendeta Marjuli gitu kan. Jadi pendeta Marjuli udah oke, saya pagi-pagi kontak pagi-pagi kontak udah oke untuk besok. Saya majuin nih, malam ini bisa nggak? Ternyata bisa jam 9 malam. Itu saya yang tadinya lagi di kantor itu langsung bener-bener langsung berangkat kayak gitu, jadi nggak bawa persiapan apapun kayak gitu, langsung berangkat gitu aja ke Jakarta ke BSD. Nah, saya sebelum berangkat itu berdoa, ya Tuhan kalau memang ini jalan Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan dan ini benar untuk saya, tolong Tuhan untuk perjalanan itu Tuhan lancarkan gitu kan. Nah, sesaat sebelum saya berangkat itu ternyata saya kan naik travel ya. Travel saya tuh kayak delay ya delay lah istilahnya, itu mundur kayak gitu kan 40 menit lebih. Dibilang sama drivernya, saya tanya, Pak kenapa tadi kok delay gitu kan. Ada demo katanya, demo buruh di jalan tol Jakarta Bandung itu, jadi nggak bisa lewat mobil. Dia aja dari Kuningan tuh kayak 6 jam kayak gitu kan. Terus saya lihat di jam itu udah jam 4 lebih, hampir jam 5, dan itu masih kayak mau keluar, mau masuk tol Paster gitu kan. Saya hitung, aduh kalau misalnya jam 5 6 tuh jam jam 4 lah itu ya, jam 4 lah, karena jam 4 berangkatnya, karena saya tuh pesen yang jam 3, jam 4 berangkat, jam 4 5 6 itu tuh kayak waduh, itu udah lagi nyampe-nyampenya di Jakarta, itu pasti bakal macet banget pulang kantor kan, aku mikir gitu. Ternyata
bener apa yang maksudnya ya mungkin itu memang aku berpikir oh ya itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan, karena sepanjang perjalanan itu lancarnya tuh lancar banget gitu, kayak nggak di Jakarta gitu. Jadi kayak emang perjalanan tuh lancar banget, kayaknya jam 6 atau setengah 7 saya udah nyampe BSD. Bahkan Pak Marjuli itu juga kontak saya tuh jam 9 kayak itu, mau datang ke rumah. Singkat cerita, nah saya mikir oh berarti ini memang Tuhan arahkan kayak gitu kan. Itu pertama. Jadi saya maksudnya jadi saya kayak nggak ada beban apa-apa, memang ini kehendak Tuhan jadi saya jalanin kayak gitu kan. Jadi singkat cerita datanglah Pak Marjuli ke rumah, ngobrol-ngobrol dan akhirnya didoakan. Nah saat didoakan itu kan memang ada kakak yang tertua sama kakak yang di Papua kan. Nah kakak yang di Papua ini juga memang ada pergumulan sebenarnya. Singkat cerita udah ngobrol-ngobrol didoain lah dua keluarga itu. Terus aku juga didoain secara khusus karena aku minta kesembuhan untuk eksim aku. Sebenarnya bukan untuk kesembuhan eksim aku sih, aku lebih kayak untuk kalau memang ada kepahitan, trauma segala macam, marah, dendam, aku minta itu dicabut agar itu akan berpengaruh kepada pikiran dan ke seluruh tubuhku, yang berakhir pada mungkin segala sakit penyakit yang berasal dari stres itu juga hilang kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Dan aku didoain. Tapi setelah didoain, nah udah mau pulang nih Pendeta Marjuli kan, udah mau pulang, saya udah mau pesan mobil kayak gitu kan, untuk mau siapin mobil. Terus tiba-tiba aku nggak tahu kenapa kuat banget dorongan dalam hati, Pendeta tolong doain kakak dong secara personal kayak gitu kan. Oh ya boleh kata Pendeta Marjuli, tapi mungkin selesaiin snack dulu gitu kan, selesaiin makanan yang disediakan gitu. Udah kayak gitu terus disuruh pesan mobil lagi kayak gitu. Saya minta sekali lagi, Pendeta tolong dong sekarang aja kayaknya sekarang aja ya didoain kakaknya kayak gitu kan. Saya tuh kayak harus ngomong, harus minta, harus maksa kayak gitu ke Pendeta. Oh ya yuk, kata Pendeta kayak gitu kan. Terus kakak disuruh duduk di sampingnya dia, saya disuruh duduk di sebelah kanannya kakak, sebelah kiri itu ada kakak paling tua. Terus didoakan kayak gitu, kakak saya ini didoakan. Dan bersyukurnya banget aku ketika didoakan itu dia membuka hati dan mungkin dia mereview pengalaman hidupnya gitu kan. Dan akhirnya dia meneteskan air mata, sampai pada air mata itu tadinya yang hujan rintik-rintik itu kayak hujan deras kayak gitu kan. Ya saya memang nggak berpikir, saya tahu memang kayak pemulihan itu kayak nggak bisa cukup cuman sekali, dan itu harus di-maintain gitu kan. Nggak yang kita habis didoain langsung besoknya jadi orang benar, itu nggak bisa sama sekali kan. Jadi minimal dia merasakan kelegaan atas apa yang dia rasakan kayak gitu kan. Mungkin selama ini dia sebenarnya pengen menumpahkan, pengen menangis kayak gitu, tapi ya itu kayak Pendeta bilang hatinya itu lagi luka, lagi ada duri. Kayak misalnya kaki kita lagi ada duri, jangankan ditendang, tersenggol pun itu sebenarnya sakit banget, dan reaksi kita bisa marah kayak gitu. Dan mungkin itu yang dia rasakan, lagi ada duri di hatinya. Ketika kita sebagai keluarga itu ngomong ke dia, kebetulan saya juga ngomongnya nggak bisa lembut kayak gitu kan, kadang terlalu frontal, yang itu sebuah tendangan, dan dia akan pasti tersinggung dan ngamuk banget gitu karena ada duri itu. Jadi saya sih berharap dengan dia kemarin didoakan itu, dia mencurahkan seluruh kepahitan atau minimal kesesakan lah yang ada di hatinya dia kayak gitu kan. Kalau kepahitan saya nggak tahu ya, cuman kesesakan lah yang ada di hatinya, dan itu membawa kelegaan kayak gitu kan. Puji Tuhannya banget sih memang saat itu ada kelegaan, tapi memang itu memang harus di-maintain seperti yang selalu dibilang sama Kak Joli, itu harus di-maintain, nggak bisa langsung kayak balikin telapak tangan ini didoain langsung suci bersih pikiran positif, itu nggak bisa, itu harus di-maintain. Terus udah kayak gitu besoknya saya ikut KKR yang ada di brosur itu, yang awalnya saya mau ikut kan, saya ikut KKR. Singkat cerita KKR itu sudah berjalan, tapi saya nggak jadi ikut dibaptis karena satu dan lain hal.
saya mau pamit nih pulang karena itu masih sore kan, saya mau pamit pulang. Saya bilang sama pendeta Marjuli gitu kan, sampai pendeta selesai berganti pakaian, pendeta saya izin pulang, saya bilang kayak gitu kan. Walaupun waktu saya pesen mobil itu tuh internet saya tuh hilang, nggak tahu dibilang tiba-tiba atau enggak, karena waktu jalan ke Alam Sutra, karena tempatnya di Alam Sutra, dari rumah ke Alam Sutra itu internet aku baik-baik aja, tapi waktu pulang saya tuh nggak bisa sama sekali pesan internet kayak gitu, nggak bisa, internetnya tuh nggak bisa sama sekali gitu loh, kayak jadi mesen mobil online itu nggak bisa sama sekali gitu, jadi kayak muter terus pendeta bilang, kamu saya doakan dulu ya katanya gitu kan, sebelum pulang katanya gitu. Ya saya cerita sebenarnya saya ini sakit gitu kan, katanya tuh dari pikiran saya, tapi saya nggak tahu apa kepahitan saya tuh apa, pikiran saya tuh apa yang bikin saya stres, saya tuh nggak tahu, karena menurut saya tuh semua baik-baik aja, semua baik-baik aja sih, karena saya juga sebenarnya doa keluarga sebelum tidur, bangun tidur, hubungan sama suami baik-baik aja, anak juga baik, terus baca firman juga. Ya saya nggak pernah ke dukun-dukun segala macam tuh, nggak pernah gitu kan, ya saya ngerasa baik-baik aja gitu kan. Nah saya didoain, saya nggak tahu pendeta Marjuli itu doain apa, tumpang tangan, dan itu saya tiba-tiba tuh ya kayak kayak orang pingsan gitu, ngeblank, kepala berat, badan berat, semuanya tuh berat. Saya jatuh, dan itu agak lama saya jatuh gitu kan, sampai pada akhirnya saya kayak kembali tersadar kalau saya terjatuh, saya masih tergeletak dan mereka masih ada di sana gitu. Sekarang saya dengar ada yang pamit pulang, ada yang ngomong habis ini kita makan gitu kan, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mata nggak bisa kebuka, mulut kayak nggak bisa ngomong, tapi telinga dengar, badan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak, nggak bisa ngangkat badan gitu kan, malu ya saya tergeletak sendiri, tapi yang lain ada di situ kayak bawahnya pengen bangun gitu, tapi nggak bisa karena berat banget. Akhirnya saya tuh kayak minta tolong, tapi kecil mungkin suaranya ya, tolong kayak gitu. Nah di situ pendeta mendengar kan kalau saya minta tolong. Jadi di situ ada dua pendeta, satu pendeta Marjuli, satu pendeta Besron, dan istri, pokoknya sama tim pendoa kayak gitu kan. Terus saya didoain lagi kayak gitu kan. Ketika saya didoain itu saya kayak makin lemes gitu, makin lemes. Tadinya udah lemes tapi udah sadar, tuh makin lemes lagi, bener-bener kayak nggak berdaya gitu kan. Sampai akhirnya saya didudukin, sadar, muntah, minum, dudukin, pingsan lagi, sadar, diminumin, muntah, pingsan lagi, lemes lagi kayak gitu kan, berkali-kali kayak gitu. Sampai ibu dari Sydney bilang, saya lupa namanya, udah tinggalin aja itu, kayak saya pribadi juga harus ngelawan, jangan ngikutin kayak gitu, jangan ngikutin keinginan si roh ini gitu, roh halus ini, jangan ikuti keinginannya gitu. Saya juga harus lawan dengan badan saya, karena memang kalau saya masih ditopang itu kayak saya juga males-malesan kayak gitu kan, males-malesan antara saya ngikutin dia atau saya mau ngelawan. Saya nggak ada kepikiran untuk ngelawan. Ya udah, akhirnya saya dicoba untuk berdiri, dan akhirnya saya full sadar kayak gitu kan. Setelah saya full sadar, saya bilang saya terima kasih banyak, pokoknya intinya mau pulang gitu kan. Saya belum bisa pesan juga nih si mobil ini. Sampai akhirnya pendeta Marjuli bilang, ikut aja dulu ke rumah makan, nanti pesan mobil dari sana, katanya kayak gitu kan. Oh ya benar juga aku gituin, mungkin sinyal di situ kurang kayak gitu kan. Akhirnya saya ikut ke rumah makan. Saya pamit lagi tuh, pendeta saya izin pulang ya, saya bilang kayak gitu kan. Saya pesan dari sini aja mobilnya. Jangan, kamu makan dulu, pasti capek, kata pendeta Marjuli. Yang lainnya juga udah makan dulu aja,
makan dulu, ikut aja dulu ke dalam kayak gitu kan. Tapi karena saya sungkan, saya mau pulang kayak gitu kan. Tapi akhirnya pendeta Marjuli bilang, makan dulu, kamu pasti capek. Ya sudah, aku makan dulu, ikut ke dalam rumah makan kayak gitu kan. Disitulah saya cerita dengan pendeta Basron sama istri dan ibu gembala yang dari Australia itu. Nah, tapi tanpa sadar, tapi memang di situ saya ngerasa keadaan saya tuh kosong banget, kayak orang linglung, kosong kayak gitu. Kosongnya tuh kosong banget gitu. Saya kayak nggak ada mikir apa. Mungkin juga saya kalau diajak ngomong tuh kayak emang setengah-setengah nyambung dan nggak nyambung kayak gitu kayaknya loh. Saya juga nggak tahu, tapi saya tahu banget itu pikiran saya tuh kosong banget, nggak kayak linglung kayak gitu kan. Nah, dan badan saya juga capek, gelisah, kayak memang kayak sakit secara fisik juga kayak gitu. Saya juga sempet nanya, saya kan bukan cuma didoain, maksudnya saya kan didoain, tapi kenapa saya kayak sakit secara fisik itu juga mengalami gitu, kayak badan tuh capek, terus melayang-layang, gelisah, keringet, kayak seolah-olah keringet dingin kayak gitu kan. Ternyata itu capeknya karena lagi ada perperangan roh di dalam badan saya, antara roh entah roh apa itu sama Roh Kudus lagi berperang dalam diri saya. Makanya badan saya tuh kayak lagi capek banget kayak energinya tuh terkuras banget gitu kan. Nah, singkat cerita, sambil ngobrol sama pendeta Basron juga, ya mungkin karena sesama dari daerah Sumatera Utara ya, saya karo pendeta Basron itu orang Batak, jadi kita tahu bukan perilaku ya, apa ya, kayak kebiasaan orang-orang sana gitu, yang dukun apa segala macam kayak gitu kan, perdukunan, berhala segala macam. Nah, ketika beliau yang cerita ya, tapi memang benar, ketika beliau cerita tentang hal itu, tentang kutuk masa lalu, kutuk nenek moyang segala macam, reaksi saya tuh aneh banget memang. Saya tuh kayak merinding, kayak gitu-gitu loh, merinding, terus yang saya gini-gini, terus kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu loh. Aku juga aneh, nggak tahu kenapa. Itu kayak benar-benar gelisah banget, merinding dengan pikiran saya yang kosong kayak gitu. Setiap dia cerita tentang kutuk, tentang orang yang pelepasan kayak gitu, saya kayak gitu-gitu, aneh banget deh. Terus ada satu saat mereka, ibu gembala yang dari Australia ini sama ibu pendeta Basron bilang, saling ngomong, itu kita ajak ngomong kayak gini, dia manifestasi katanya gitu. Saya juga nggak paham maksudnya kayak gimana kan saat itu kan. Jadi saya benar-benar ngerasa gelisah. Jadi kayak benar yang kayak gitu-gitu, aneh banget deh.